Jakarta masih tuli, masih buta, masih tolol, masih geblek, masih tidak bisa terbuka nuraninya. Harus bagaimana lagi caranya? Ya, kita hanya merintih kepada Allah. Ya. Di atas segalanya ada Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar. Ya. Nah, jadi memang saya pun juga berdoa tiap malam. Ya. Mudah-mudahan para zalim itu bisa kembali jalan yang benar. Kalau tidak ya Allah, berikanlah laknat pada mereka. Amin. Terima kasih. Saya menutup saja, singkat saja. Saya pikir sudah disampaikan oleh Bapak semua. Insya Allah kita manusia yang punya tauhid, artinya kita makhluk yang merdeka, tidak ingin digusur ataupun digeser ataupun mundur. Insya Allah, bagaimana sampaikan Bapak tadi. Jadi mungkin kita tutup saja dengan takbir 3 kali dan teriakan merdeka. Takbir! Merdeka Partai Umat! Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah tadi kami rombongan dari Jakarta, berapa orang? 8 orang. 10 orang. Ya. Kemudian dijemput dengan Pak Lukman dan teman-teman Partai Umat, dan kami langsung ke sini. Ya. Ini dan kami bangga sekali, ternyata semangat perjuangan ibu-ibu, bapak-bapak di sini untuk mempertahankan wilayah, pertahankan daerah yang sudah turun-temurun, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu huni kemudian mau diserampang seenaknya saja, ya, oleh penguasa yang zalim itu, ya. Maka kami sejauh bisa ya harus membela, dengan izin Allah mudah-mudahan juga terus mendukung, ya. Amin. Tugas kita sebagai orang yang beragama itu harus memperingatkan, ya. Kalau di luar nekat nanti Allah yang mengambil alih. Ya. Biasanya kalau rezim yang zalim nekat saja nanti dilaknat Allah. Ya. Di dunia wal akhirah. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga Bapak Ibu warga Rempang yang sudah menyambut kami. Tadi kami bahkan dikabari sudah dimasakkan ya oleh warga sini. Alhamdulillah, Bapak Ibu ini kita kedua kali di sini. Memang insya Allah kami bukan datang berkunjung, tapi kami datang sini untuk pulang. Ya. Jadi kami pulang juga ke Rempang. Insya Allah kita akan berjuang bersama, ya, untuk memperjuangkan hak warga Rempang yang sebagaimana mestinya dimiliki. Kemudian tadi juga sudah dilapori oleh tim Pak Lukman sebagai ketua tim. Insya Allah gugatan class action dari Partai Umat, ya, terhadap proyek tersebut sudah didaftarkan. Ya, kita harapkan ya sudah masuk, ya. Jadi kita harapkan prosesnya berjalan, dan itu yang kita harapkan dalam waktu segera proyek tersebut bisa dihentikan. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Itu dulu ya. Ibu-ibu ada yang menyampaikan? Ibu menyampaikan. Ya, ada yang mewakili. Mikrofon. Sebentar. Pakai, Bu. Dibantu. Pakai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kami kita. Mudah-mudahan pada hari ini Bapak menjadi berkah buat kami. Amin. Dan kami berterima kasih dan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengirimkan seseorang untuk kami supaya bisa membantu kami dalam keadaan kami yang terzolimi. Amin. Dan kami bersyukur kepada Allah pada hari ini juga Allah mengirimkan untuk kami orang-orang yang mau berjuang demi rakyat kami yang terzolimi ini. Allahu Akbar.
Warga Sembulang khususnya Pak, dan warga yang terdampak yaitu Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, sangat berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak perjuangkan mendapat redho dan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Dan kami doakan Bapak, mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat selalu, dipanjangkan Allah umur, dilimpahkan Allah rezeki yang hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Karena yang datang bukan seniornya tapi juniornya, berani saya gebrak ya kan. Tapi kalau yang datang seniornya saya nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ridho Rahmadi, Partai Umat ya. Ya, saudara sekalian, saya dapat tamu kehormatan ya, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi. Saya panggilnya Dinda karena usianya memang masih sangat muda ya. Itu di-disclose kan, apa disimpan tuh setelah kelahiran tuh? Nggak di-disclose ya? Enggak, Di-disclose ya. Mau kelahiran 85 masih ya. Jadi belum 40 tahun saudara sekalian, tapi luar biasa pengalamannya sudah ya. Kita mau bicara dengan dua hal, soal Rempang dan soal kedaulatan digital. Nah, yang kedua saya juga bingung itu apa maksud kedaulatan digital. Yang saya tahu adalah kedaulatan teritorial ya kan. Ternyata rupanya ada kedaulatan digital. Nah, oke, kita akan bicara juga. Tapi kalau soal Rempang ini sahabat sekalian, beliau ini dengan Pak Amin Rais sudah 2 kali datang ke sana menyerap aspirasi masyarakat, dan kita ingin tahu apa yang beliau dengan Pak Amin temukan. Silakan. Saya panggil Bung ya, karena Bung itu harapannya adalah bisa menjadi pemimpin masa depan, presiden entah 2029 atau 2034 insya Allah. Silakan Bung Ridho. Saya panggilnya Bang Refli seperti biasa. Ya. Kalau saya panggil Bang aja. Ya, Bang Refli. Jadi kalau ke sana saya total 3 kali. Hanya dalam situasi terakhir ini 2 kali ketika sudah ada kasus ini. Setelah kasus ya. Jadi saya bisa membandingkan dengan dulu 2022 ke sana. Jadi saya dengan Pak Amin ke sana itu yang pertama sebenarnya rute kami dari Padang ke Jakarta, tapi kami belokkan karena kami dengarlah situasi kok memanas begitu ya. Nah, kemudian kami ke sana. Tapi keren sekali Pak Amin itu masih kuat ya, maksudnya fisiknya. Alhamdulillah. Beliau itu kelahiran tahun 42 ya? 44. Karena saya membandingkan dengan ibu saya almarhumah ya. Almarhumah saya itu 43, ibu saya. Pak Amin itu 44. Dan sekarang usianya berarti 79 tahun. Silakan. Luar biasa ya. Jadi 2 kali ya. Yang pertama tanggal 18 September. Ini kemudian kita bentuk tim ya dengan tim Partai Umat yang di sana. Nah, melihat situasi yang terjadi di sana, kita kemudian memutuskan membuat posko. Waktu itu 3, sekarang sudah ada 6. Jadi posko untuk advokasi ya, termasuk juga edukasi ke masyarakat tentang hak-hak mereka. Dan mereka rata-rata kan punya surat girik semua itu dari dulu, tapi nggak tahu ada step-step untuk mendapatkan SHM, nggak pernah tahu begitu. Nah, itu termasuk edukasi kita di sana. Kemudian juga posko informasi, jadi kita sebarkan dari video-video ya, berbagai macam informasi dari tim kita di sana itu kita sebarkan lewat kanal-kanal kita. Jadi sehari bisa 3 hingga 4 supaya masyarakat Indonesia tahu situasi sebenarnya dan supaya seimbang, karena kalau kita lihat dari media mainstream terutama yang keluar dari pemerintah itu kadang tidak sebagaimana di lapangan. Nah, itu yang pertama kita di sana ya, itu 18 September. Kemudian kemarin kita ke sana lagi tanggal 4 Oktober. 4 Oktober baru dong berarti. Baru saja ya, baru pulang kita. Kemudian melihat situasi yang terakhir ya. Nah, melihat perkembangan ini tidak ke arah yang lebih baik gitu ya. Kita menanyakan yang sama gitu dan melihat hal yang sama, bahwa masyarakat di sana masih bersikukuh tidak mau
gusur, ya tidak mau istilahnya sekarang digeser, ya karena kalau gusur seakan-akan pindah jauh, kemudian pemerintah istilahnya menggeser karena ya. pindah masih sama-sama di Pulau Rempang. Itu pun masih bukan tidak digeser ke lain provinsi ya? Iya, bukan. Geser juga itu. Bukan. Atau Jadi, digeser di wilayah NKRI. Iya. Jadi masih di pulau yang sama, karena 3 km ya di Tanjung Banon apa gitu. Tapi masih tidak mau. Jadi warga ini masih bersikukuh tidak mau pindah gitu. Jadi yang pertama mereka itu menyampaikan bahwa mereka tidak menolak investasi tersebut. Ya, sebenarnya sesungguhnya hanya mereka menolak relokasi itu. Ya, menolak relokasi karena alasan ya ini sejarah nenek moyangnya semua sudah di sana 6 generasi. Bahkan kita kemarin memang benar-benar ketemu ya ibu-ibu yang 76 tahun di salah satu kampung tua tersebut namanya Pasir Panjang ya 76 tahun. Kemudian kita ke rumahnya Bang Refli ya. Itu ada ibunya yang berumur 105 tahun. Oke. Dan ada anaknya juga. Jadi ada 3 generasi pada waktu itu dalam satu rumah yang memang sudah di situ. Gitu. Jadi memindah itu memang perkara bagi mereka itu sesuatu yang rasanya tidak mungkin begitu. Dan mereka adalah masyarakat pesisir ya. Kalau dipindah khawatir nanti harus merubah gaya hidup ya bertani dan segala macam. Itu butuh 1 generasi barangkali dan. Jadi itu aspirasi yang kami tangkap ya. Kemudian kita juga melakukan ya yang namanya class action, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam kelas 1A. Kemarin. Nah, ini tim kami sedang karena lokus deliktinya di sana ya. Iya. Tapi ini sedang diperbaiki lagi ya, sedang disempurnakan. Tapi insya Allah gugatan sudah masuk. Itu salah satu langkah hukum yang kita tempuh. Kita juga mendengar ya betapa masyarakat itu sangat resah, sangat sedih karena keluarganya masih ditahan itu ada 34 orang. Termasuk Bang siapa itu? Bang Long. Ya, Bang Long. Ya. Jadi kita ke Polresta, kita jenguk ya, diwakili 2 warga, boleh ketemu kami gitu ya. Memang berharap ya kan 20-an hari sudah ditahan itu. Jadi bagaimana mereka tulang punggung keluarga semua gitu. Kemudian kita mengajukan penangguhan, berusaha mengajukan penangguhan. Hanya saja waktu itu pimpinan sedang tidak di tempat. Jadi Kapolresnya. Iya, kita ke reskrim waktu itu di unit reskrim. Ya. Dikatakan nanti mungkin setengah jam lagi dan seterusnya. Ya. Kita putuskan nanti mungkin kita lewat jalur pusat gitu. Nah, kemudian kita juga ke Polda ya untuk menjenguk Bang Long itu sempat ketemu itu yang alumni Jogja itu ini. Nah, jadi ya itu kira-kira ya yang kita lihat di sana, Bang Refli. Ya. Ada 2 hal ya. Pertama soal legalisasi kepemilikan mereka ya. Kedua soal keinginan. Itu mereka itu punya semua ya, punya girik semua. Sebagian besar ya mampu menunjukkan. Ya, kita yang ini kita foto-foto itu ya. Yang itu warga yang punya. Di kampung lamanya itu apa? Kampung tua itu ya? Di kampung tua itu. Di kampung tua di itu. 16 kampung tua itu punya. Di 16 kampung tua punya. Punya surat. Berapa keluarga di sana atau berapa jiwa? 16 kampung tua. Total kan sekitar 900 KK. 900 yang akan terdampak itu. 900 KK. Dan itu adalah penduduk lama semua ya, yang kampung tua ya. Iya, sudah 4 generasi itu. Nah, soalnya adalah sikap mereka itu mau atau tidak mau digeser istilahnya sekarang? Sejengkal pun tidak mau. Mereka sangat kekeh tidak mau. Ini termasuk pernyataan ini yang saya bawa dari pernyataan Kampung Tua Pasir Panjang. Kemarin saya turut bacakan ini. Coba saya lihat. Ya. Pernyataan sikap Kampung Tua. Ini salah satu kampung tua dari 16 kampung itu. Iya, ini mungkin bisa dibacakan nggak apa-apa. Boleh saya bacakan ya. Dengan bahasa dan intonasi yang benar. Baik. Ya. Saya bacakan lengkap ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Keluarga Besar Melayu Adat Tempatan Kampung Tua Pasir Panjang. Sehubungan dengan rencana proyek investasi Rempang Eco City PT Makmur Elograha, PT MEK, dan pembangunan pabrik kaca perusahaan PMA Xinyi Glass China di Pulau Rempang, bahwasanya kami, keluarga besar Melayu Adat Tempatan Kampung Tua Pasir Panjang, bersama saudara-saudara kami di 15 Kampung Tua Melayu Pulau Rempang Galang, sebagai warga terdampak proyek investasi menyatakan: 1. Kami mendukung program pembangunan pemerintah
dan investasi swasta berkelanjutan dan berkeadilan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya kampung kami di Pulau Rempang Galang, Kepulauan Riau. 2. Kami mendesak pemerintah, Komnas HAM, DPR RI untuk tidak tergesa-gesa meninjau, mengevaluasi, dan mengkaji kembali rencana proyek investasi Rempang Eco City, PT MEK, dan pembangunan pabrik kaca Xinyi, Glass China, terutama dari aspek hak asasi manusia, sosial, lingkungan hidup berkelanjutan. 3. Kami menolak dengan tegas sejengkal pergeseran atau perpindahan atau relokasi atau penggusuran atau pengosongan dari tanah tumpah darah nenek moyang leluhur kami, apapun bentuknya, apapun terminologinya, tanpa syarat. 4. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera memberi kami kepastian hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik lahan bagi warga Melayu dan tempatan. Saya ulangi, bagi warga Melayu ada tempatan 16 titik kampung tua untuk melindungi hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pengakuan negara atas keberadaan kami berpijak di atas bumi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 belum kami dapatkan. 5. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Direktorat Perlindungan Cagar Budaya, Kemendikbud, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera mendata di lapangan, menerbitkan legalitas pengakuan atau pelindungan jejak sejarah cagar budaya Nusantara terhadap 16 titik kampung Melayu tua Rempang Galang. 6. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM, DPR RI, Gubernur Kepri, calon investor, dan tim independen penilai atau appraisal untuk segera datang melakukan pendataan, perhitungan, dan pembayaran ganti untung tanah-tanah garapan, kebun-kebun, dan usaha-usaha masyarakat adat dan pendatang saudara-saudara kami jika terdampak pembangunan pemerintah dengan asas musyawarah mufakat dan berkeadilan. 7. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM, Gubernur Kepri atas nama keadilan ekonomi kerakyatan untuk memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat tempatan, saudara-saudara pendatang, UMKM, investor-investor lokal untuk berwirausaha, untuk menciptakan kemandirian, lapangan pekerjaan, dan meningkatkan PAD dan pendapatan negara. Negara agar dapat memberikan kepastian hukum dan melakukan edukasi, sosialisasi penerbitan perizinan atau legalitas usaha, perpajakan, dan lahan dari sektor perikanan, pendidikan, pariwisata, perkebunan, pertanian, perdagangan, dan sebagainya di wilayah tidak terdampak program pembangunan atau investasi pemerintah. 8. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM untuk segera membubarkan tim terpadu BP Batam, aparat di lapangan agar segera pulang ke pangkalan masing-masing karena meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga, orang tua, dan anak-anak kami. 9. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran untuk segera membebaskan saudara-saudara kami, pahlawan-pahlawan kami yang masih ditahan. 10. Kami menolak iming-iming dalam bentuk apapun yang ditawarkan tim terpadu BP Batam di lapangan. Nah, ini langsung ini 10 pernyataannya ya. Kemudian saya langsung bacakan siapa yang menandatangani ya. Tetua adat saksi sejarah. Ada 4 orang yang menandatangani atas nama Amlah binti Bajar, kelahiran Pasir Panjang 1 Juli 1940. Kemudian Ibu Rahmah binti Rahat, Pasir Panjang 1 Juli 1942. Kemudian Ibu Siti Zulaiha binti Ahmad, kelahiran Pasir Panjang 1 Januari 1947, dan Ibu Nuriati binti Muhammad, kelahiran Pasir Panjang juga 1 Juli 1945. Oke, jadi ini juga seingat saya pernah dibacakan di depan delegasinya Menteri Bahlil ini. Oke, Menteri Bahlil ya, bukan yang lain ya, Bahlil. Jangan kepleset.
Dan ini ada capnya nih kan? Iya, ini ada cap jempolnya segala. Kemudian, tapi begini, kita harus perdalam poin. Dia tidak mau sejengkal pun ya. Ya. Tapi di sisi lain kemudian soal ganti untung, maksudnya apa nih? Nah, itu harus di-clearkan itu. Ya, kalau saya melihat ini dibuat 20 September. Iya. Setelah kejadian demonstrasi dan ini. Jadi ada sisi melihat nampaknya ini pasti tetap akan dilaksanakan gitu. Mereka melihat seperti itu. Kalaupun itu terjadi, maka kita lihat poin 6 itu ada ganti untung. Kan itu ada jika terdampak pembangunan pemerintah. Itu yang coba saya tangkap. Jadi suasana kebatinannya seperti itu kira-kira. Atau saya juga pernah menangkap misalnya kalau untuk 16 kampung itu cagar budaya. Tapi kalau di luar 16 kampung itu orang pendatang dan lain sebagainya. Itu yang mungkin bisa diganti untung atau apa. Saya nggak ngerti ya kondisi di sana. Jadi tanah yang mau diambil itu di 16 kampung itu atau 16 kampung plus lain? Ya, yang saya pahami yang 16 kampung ini. 16 kampung ini yang terdampak gitu. Makanya yang demo itu. Tapi di luar 16 kampung itu mungkin pendatang ya mungkin ya. Mungkin juga di luar ini ya. Jadi kita bicara tentang 16 kampung. Dan mereka tidak ingin bergeser, tapi kemudian kalaupun harus bergeser, ada kata-kata ganti untung. Mudah-mudahan kita nggak keliru ya, menerjemahkannya ya. Jadi saya pikir poin 1 hingga 5 ini yang keinginan utama mereka. Dan saya makanya waktu membaca ini, saya baca 3 kali sampai ini saat antara poin ke-6 ini kenapa agak sedikit ini ya. Tapi saya lihat ini memang tanggal 20 September. Jadi setelah eskalasi yang panjang, saudara mereka masih ditahan dan pemerintah sudah berapa kali juga dari pemantauan tim kami mengirim orang untuk mematok. Dan orang ini tidak bisa berbahasa Indonesia, mohon maaf. Dan dikawal oleh aparat. Itu kita ada video-videonya. Jangan tukang patok di sana. Konon katanya pramugari di sini aja nggak bisa berbahasa Indonesia. Pramugari kereta konon katanya begitu. Apalagi kesan-kesan yang gini, kesan-kesan yang Bung Ridho dapatkan ya setelah mengunjungi itu dalam mungkin ada insight, wah ini begini gitu. Silakan. Ya, jadi yang saya lihat itu ya memang ada saling mengkonfirmasi situasinya ya. Jadi dari perjalanan saya pertama tahun 2022 di sana itu kan. Ini kan alamnya indah, Bang. Iya. Rempang itu ya? Wow, indah sekali. Itu dari pengalaman saya ya saya alhamdulillah beruntung ya pernah ke Islandia 2 kali melihat Eropa dan segala macam. Itu memang ini lengkap sekali, sini bukit, pegunungan gitu, sini laut gitu. Wah, kalau gitu mau dibikin resort pulau ini. Nah, itu kan spekulasi yang tidak bisa kita tolak kan gitu karena buat apa 17.000 ya? 17.000 hektar, 10.000 itu hutan lindung. Kemudian katanya juga membangun pabrik ini hanya butuh 160 hektar gitu. Jadi pokoknya nggak nyampe nggak sampai 200 hektar tuh. Nggak nyampe 2.000. Nggak nyampe 2.000 kan? Iya, butuh mereka hanya 160. Lalu buat apa? Kemudian kan juga PSN-nya ini di sana itu kan yang disampaikan adalah untuk pemukiman. Kalau alasannya memang berbahaya untuk pemukiman sehingga mereka direlokasi, kenapa dibangun lagi pemukiman? Nah, kemudian juga sebenarnya gini, beda. Bahaya karena karena itu kepemungkinan miskin. Ini pemukiman kaya. Iya, jadi kita yang nanti pabrik kacanya yang bergeser. Pemukimannya yang masih ada. Jadi kita melihat ya sulit menerima gitu ya dengan logika ini memang nampaknya ada udang di balik batu gitu. Ya kalau memang lihat alamnya itu memang sangat mungkin kalau investor akan istilahnya ngecas lah ya bodoh banget kalau cuma sekedar bikin pabrik gelas atau pabrik kaca gitu ya. Dan kita tahu itu kan track recordnya Sinyi ini ditolak di Kanada kan karena tidak mampu menunjukkan semacam amdalnya gitu ya gitu proyeksi amdalnya. Termasuk juga dia kan investasi juga ya di daerah Jawa Tengah atau apa? Iya betul. Yang orang mengatakan miliar dolar itu cuman berapa 700 juta atau berapa gitu. Di Kanada boro-boro juga 11 miliar dolar gitu. Iya, jauh. Di Kanada kan juga 400 juta dolar. Rencana yang ditolak itu. Jadi ini 11 miliar apakah benar pertama gitu atau nanti ada kepentingan lain
Ya kalau kita lihat itu dekat dengan Singapura Iya. dengan alam yang indah untuk mungkin ya Jangan-jangan ya 11 miliar dolar itu adalah komitmen investasi untuk membangun pulau ini menjadi resort. iya. Kalau saya ya, kenapa nggak dengan warga yang masih di sana? Saya resort dan tempat judi. Nah itu pikiran-pikiran kita gitu loh. Dengan yang indah seperti ini pasti sangat disukai oleh wisatawan itu. Kenapa nggak ya dibangun saja kalau memang itu pabrik kaca? Kan butuhnya kecil saja kenyataannya. Kemudian ya justru pemukiman di sini supaya sejahtera, ya supaya investasi membawa kesejahteraan ya diperbaiki atau di ya Iya, dan ibaratnya investasi itu menyejahterakan penduduk setempat. harusnya. Kalau begitu saya khawatir ketika kita punya daerah yang kaya itu bencana bagi penduduk setempatnya karena tinggal tunggu waktu Anda akan digusur. Nah. Kan parah banget jadinya. Oke, coba kita bacakan Bung ya, komentar sobat era sekalian. Nanti setelah ini kita akan baca mengenai kedaulatan digital, itu menarik tuh. Kok bukan kedaulatan teritorial saja, ternyata digital itu penting ya. Karena jangan-jangan digital kita sudah dikuasai semua oleh pihak asing kan? Iya, satu lagi Bang, saya lupa. Jadi sampai di sana itu seorang ibu-ibu kan kita bertemu warga langsung, banyak gitu. Jadi tidak perwakilan Bang. Ya itu bedanya mungkin Menteri Bahlil ya perwakilan gitu. Kalau ini kita langsung gitu banyak dan di 2 tempat kita. Total yang kita kunjungi sudah 3 tempat. Ya. Nah itu mereka mengatakan tidak betul ada 300 kakak yang dengan sukarela itu melakukan relokasi. Itu kan klaim pemerintah. Mereka kemudian menunjukkan ini loh nama-namanya tanda tangannya ini tidak ada gitu. Terus tadi saya publish juga di Twitter sore ini video-video dari tim kami itu dari masing-masing desa. Ini ada sekitar 5 desa lah. Sekarang tim ini lagi mengumpulkan juga tanda tangan. Itu memang mereka kompak itu dia menyatakan di depan video kami tidak bersedia digeser. Kalau sekarang bahasanya digeser, bukan lagi digusur, Pak. Ya, digeser sejengkal pun dari tanah ini. Kami tidak bersedia untuk konsultasi AMDAL dan lain sebagainya. Digeser pun ke lain pulau. Geser tetap sama Rempang katanya 3 km. Tapi mereka itu meragukan janji-janji tersebut gitu loh. Makanya kan ada poin 6 dulu ini ke 3 km nanti digeser lagi 7 km lama-lama keluar pulau. Jadi poin ini Bang 6, 7, 8 ini kan intinya minta kepastian. Karena mereka ragu benarkah gitu. Benarkah nanti akan dijamin dan segala macam kalaupun terjadi begitu. Tapi memang ya kalau meragukannya begini, kalau dia mau bentuk pabrik kaca, kenapa nggak di Batam misalnya atau di daerah yang atau daerah industri yang lain yang infrastrukturnya sudah jelas kan? Ini daerah perawan ibaratnya kan, mau dirusak-rusak sama dia, gimana caranya? Kecuali tadi alasannya bikin resort tadi. Begitu bikin resort, pabrik kacanya geser. Jadi saudara sekalian hati-hati dengan pulau-pulau kita yang banyak dan indah ya. Karena keterlidoran kita atau kesengajaan pejabatnya tiba-tiba hilang begitu aja. Sebelum saya membacakan ini apa kabar nih dukungan umat ke Anies? Ini kan ada adem ayam aja. Nggak adem ayam di bawah kita. Adem ayam, ya? Di bawah kita konsolidasi dan terus jalan bahkan lebih intens ya. Ya jadi kita sudah deklarasikan waktu Rakernas. Rakernas kapan tuh? Itu Januari kan, sekitar Januari. Ya waktu itu Bang Refli seharusnya datang sakit. Iya yang saya sakit itu ya. Bang Rocky Gerung datang, Bu Kusul datang, Pak Gatot datang. Nah itu kita deklarasi. Pak Anies juga datang waktu itu. Oke. Nah kemudian kita memang sekarang berencana deklarasi lagi. Karena sudah ada pasangan ya. Sudah ada pasangan ya, sudah semakin dekat juga. Nah ini sedang nunggu waktunya. Kemarin sudah nunggu waktu siapa? Nunggu Pak Anies. Nunggu waktunya Pak Anies. Ya kita karena beliau sekarang lagi ya padat sekali. Kita harapkan beliau keluar kota terus dia. Besok aja saya tahu dia keluar negeri kayak. Nah, ini semoga dalam bulan inilah kita bisa deklarasi insya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi bergantung apa? Bergantung jadwal Pak Anies. Iya, masih kita menunggu konfirmasi. Kita sudah berkirim surat juga. Dari umat at any time gitu, kapanpun bisa. Iya, insya Allah bisa menyesuaikan lah. Bulan ini kita harapkan. Asal dia ada waktu untuk izin dan lain. Kan biasa secara oposisi ini kan izin agak susah kan? Iya, kemarin kan juga ada yang dibatalkan. Iya, di gedung Indonesia menggugat dikunci, ya kan? Dikunci, digembok. Tapi sebelumnya Ganjar melakukan kegiatan nggak digembok. Karena penjabatnya ini orang istana gitu rupanya. Gitu ya. Dulu Mahmudin Bey ya. Ya kita frankly speaking lah kan. Kita mudah-mudahan didengar oleh Pak Anies di sini ya. Insya Allah. Kita komunikasi intens ini lewat tim juga ya. Semoga ketemu waktunya segera. Biasanya kalau pribadi itu cepat.
Tapi umum itu cepat juga. Coba kita bacakan ya, Bung ya, apa saja yang dituliskan Sobat Era sekalian. Nanti kita akan berpindah topik, tapi kita akan jedah juga. Karena kita bikin 2 thumbnail soalnya ya. Oke. Ya, ada bilang pray for Gaza, Bang Refli. Oke, kita terus doakan juga ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita berikan pernyataan juga tadi kaum Partai muslimin Umat itu tapi boleh aja kalau mau menyampaikan pernyataan untuk Gaza di sini. Jadi mungkin poin-poinnya ya. Ya, poin-poinnya. Ini sambil saya bacakan sambil Bung cari poinnya. Pak Amin Rais dan Medan hadir. Pak Amin Rais dan Partai Umatnya di depan dalam membela nasib rakyat kecil. Jempol 2. Rakyat Indonesia mendukung Rempang ya. Bukan mendukung investasinya, Rempangnya ya. Allahu Akbar, hidup Amin Rais, Partai Umat dan masyarakat Rempang. Amin. Indonesia bersama Palestine. Kemudian Bismillah, insya Allah Partai Umat banyak yang memilih karena perjuangan dan mendukung. Amin. Amin. Maksudnya mendukung amin. Majulah dengan penuh semangat, kesatuan dan persatuan yang kokoh demi perdamaian dan kemaslahatan seluruh umat. Partai Umat sudah mewakili Muhammadiyah mendukung Anies Imin di pemilu 2024. Perlu juga Bung nanti ya, kok ini mengkaitkan umat dan Muhammadiyah ini ya, diklarifikasi. Pak Ridho, saya bakal pilih Partai Umat nanti. Masih bersih dari dosa politik dan punya harapan. Tolong jadi partai yang punya idealisme ya. Jangan pragmatis. Insya Allah ya. Insya Allah. Itu insya Allahnya di depan yang maha kuasa. Insya Allah beneran. Insya Allah. Insya Allah beneran ya. Pak Ridho, kalau Anies menang cocok jadi Menkominfo, luar biasa ya. Ngenes sekarang dijabat oleh relawan tua yang gaptek tidak profesional. Harusnya Menkominfo itu harus paham informatika, bisa coding dan ngerti antara lain seperti apa AI itu apa ya? Artificial intelligence. Artificial intelligence seperti Pak Ridho ya. Tapi Bung Ridho memang bidang artificial intelligence itu ya. Saya S3 bidang itu. Oke. Apa yang diteliti dibuat waktu itu? Spesifiknya data science. Data science. Itu kan cabang dari AI. Oke. Ya, jadi kalau coding ya makanan sehari-hari waktu itu. Saya publish software juga waktu itu. Jadi coding makanan sehari-hari ya. Makanan sehari saya bukan coding, puding kalau saya. Kemudian mereka paham betul ya rupanya dengan latar belakang Bung Ridho. Bismillah, saya siap pilih Partai Umat yang belum ada nodanya. Salam perubahan dari bibir laut Pasifik, luar biasa ya. Kecebong anggap Rempang sudah beres dan rampung. Faktanya masih kacau ya. Nah ini ya, Rempang apa sudah rampung ya? Jangan jual tanah Melayu ke China. Kalau kita bilang China itu bukan Tionghoa ya, tapi negara lain ya. Biar tidak ada nanti kita dibilang primordialisme ya. Kemudian lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Tampan, cerdas, religius, capres setelah Anies. Biar Anies jadi presiden 2 periode, setelah itu Bang Ridho. Saya suka abang daripada AHY. Allahu Akbar ya. Kalau begitu saya akan menjadi teman presiden ya kalau saya. Kemudian assalamualaikum, selamat malam Bang, Sobat Anies Pasuruan selalu hadir. Saya 2 minggu yang lalu ke Pasuruan ya, mudah-mudahan kita masih ingat ya, bertemu kita mudah-mudahan. Mau bikin kolam cebong harus deras dan keras, tak hidup cebong di sana. Apa maksudnya ini? Salam perubahan, hayya alal falah, marilah menuju kemenangan. Ada yang ngomong kotor, saya tidak bacakan. Percaya sama Pak Pino cuma omdo. Agar ada keadilan di Indonesia, kuncinya ganti rezim. Masih banyak lagi ya. Silakan kalau tadi mau Gaza tadi. Ya, sebelum saya bacakan tentang Gaza, satu lagi Bang. Jadi yang saya tangkap gitu ya, saya ikuti dari media sosial juga yang beredar di sekitar lokal lah sana, ya di Kepris itu. Dan juga nampaknya disampaikan Pak Menteri Bahlil ya kemarin itu ada narasi juga, ini ada yang menunggangi nih. Nah ini diarahkan ini macam-macam. Ini ada yang tujuannya politik, ada juga yang ya semuanya menurut saya delusional. Ya ada juga yang mengatakan ini nanti akan mendirikan negara khilafah segala macam. Jadi kemana lah gitu. Ya padahal kita
datang saja langsung, jangan temui perwakilan, ketemu warga, kita langsung akan dapat merasakan kok apa sebenarnya keinginan mereka, dan jauh lah dari hal itu. Nah ini dan ini juga untuk Mr. Bahlil ya, bahwa salah satu fungsi partai politik itu adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi kadang-kadang orang nggak paham gitu kan. Itu salah satunya adalah dia memperjuangkan aspirasi masyarakat, agregasi kepentingan dan lain sebagainya. Kita sampaikan di 2 forum, 2 kesempatan berbeda itu, Bapak Ibu waktu di sana ya, Bapak Ibu semua, kami dari Partai Umat, tapi insya Allah datang atas rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Kami insya Allah tidak akan mempolitisasi situasi ini gitu. Nah ini saya coba bacakan poin-poin terkait Gaza ini, Pak. Jadi ini pernyataan sikap Partai Umat atas perang Palestina dan penjajah Israel, dengan penjajah Israel. Setelah melihat terjadinya eskalasi peperangan yang terjadi antara bangsa Palestina melawan penjajah Israel, maka DPP Partai Umat menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mendukung usaha rakyat Palestina di dalam mengembalikan tanah yang dijajah sejak puluhan tahun lalu melalui gerakan atau operasi Badai Al-Aqsa. Kemudian 2, Partai Umat mengutuk keras aksi balasan penjajah Israel melalui agresi kezaliman yang mereka lakukan secara membabi buta dengan tidak menghormati hak-hak dan fasilitas sipil. Dengan tidak menghormati hak-hak dan fasilitas sipil. 3, menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan doa kunut nazilah dan memberikan bantuan kemanusiaan sebagai upaya nyata dalam menolong warga Palestina. 4, meminta pemerintah Indonesia untuk secara proaktif melakukan lobby di tingkat dunia internasional dalam rangka menghapus penjajahan Israel atas bumi Palestina sesuai amanat di dalam pembukaan UUD 1945. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta melindungi rakyat Palestina atas penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Ya, demikian. Ini yang kita buat dan kita kirimkan ke pers. Itu pernyataan konflik Israel Palestina Palestina. Dan kita belum berubah saudara sekalian sampai saat ini ya. Ribut lah kadang-kadang kadrun dan lain sebagainya pendukung. Saya bingung ya, malah pendukung pemerintah ini kok tidak pro Palestina itu gimana? Padahal komitmen kita adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa ya. Kita mengutuk penjajahan di muka bumi ya. Begini Bung Rido ya, sebelum kita akhiri dan kita nanti bicara tentang digital tadi ya, bicara tentang kedaulatan digital. Ada satu hal soal Rempang ini kan. Oke lah, kalau pemerintah bisa ganti untung kan, wah pokoknya orang ganti untung dan lain sebagainya. Tapi persoalannya kan yang masih ada keraguan dari kita adalah apakah ini investasi yang berguna bagi masyarakat bangsa Indonesia? Apakah investasi yang banyak mudaratnya aja? Misalnya tadi, pabrik kaca yang katanya cuma cukup nggak nyampe 2000 meter ya. Ada 2000 hektar kan cuma 160 yang terbesar di China itu. Bukan, 160 hektar saja. Ya. Nah, nggak nyampe 2000 hektar. Sementara yang mau dibebaskan 17.000 hektar. 17.000. Itu orang bertanya, apa iya cuman pabrik kaca tok? Kalau memang tujuannya bikin resort, tempat judi dan lain sebagainya, ya kita harus tolak lah ya kan? Masa kita membiarkan pulau kita kemudian tempat maksiat orang-orang asing dan tempat mereka spending money belum tentu juga. Jangan-jangan pengelolanya orang asing juga. Uangnya dibawa ke asing juga, disimpannya di Bank Singapura. Persis. Oke, silakan. Melihat prosesnya proyek ini jadi PSN kayak sulapan kan itu. Hanya sebulan setelah dari China itu pertemuan. Terus kemudian balik ke sini sebulan dinyatakan PSN. Sebulan kemudian penggusuran. Nggak sampai sebulan. Sejak dinyatakan PSN hanya berapa ini. Itu kemudian masyarakat demo dan segala macam. Ya kalau kita baca gitu dari awalnya gesturnya segala macam nampaknya memang ke arah yang kita khawatirkan tersebut. Nah gitu. Apalagi transparansi ini ya sulit diterima ketika 11 miliar di Kanada ditolak hanya 400 juta dolar dan segala macam. Jadi saya pikir
insya Allah ya, yang disampaikan masyarakat ini harus kita dukung sepenuhnya. Apalagi kita yang di sini yang di ibu kota lah itu. Jadi kita harus tolak proyek ini ya untuk menjaga pertama ya keutuhan bangsa kita, dan pertama lagi ini kemerdekaan masyarakat Rempang di sana agar kembali haknya seperti sedia kala. Gitu. Saya membayangkan ya, paradigma hidup kita ini kan adalah memajukan kesejahteraan umum, ya, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bangsa. Jadi kalau ada investasi, saya berpikir at the first place harusnya untuk rakyat setempat. Yang sekitarnya yang paling merasakan harusnya. Kok ini ada sebuah investasi tapi rakyat setempat tidak merasakan. Persis, iya. Bahkan mereka digusur. Nah itu kan soal paradigma pembangunan ya. Yang dulu di zaman Orde Baru sudah ditolak, developmentalisme ya kan, atau pembangunanisme. Tapi kemudian muncul lagi zaman era Jokowi ini. Biasanya orang-orang yang melakukan itu tuh nggak punya paradigma hati nurani. Dan pola-pola seperti Rempang ini kan bukan pertama kali. Dan ada yang sedang berjalan di tempat lain kan. Banyak Rempang-Rempang lain tuh. Termasuk Wadas kemarin ya. Sekarang di Air Bangis ya, Sumatera Barat. Ya, mana lagi yang kita lihat kemarin di Seruyan, Kalimantan Tengah, bahkan ada yang meninggal kan. Kena peluru itu di sebelah sini. Jadi ini pola-pola yang serupa gitu ya. Cepat gitu, gerakan cepat, kemudian berusaha meyakinkan terutama investornya. Jadi saya melihat dari sisi pemerintah ini memang tidak boleh gagal. Nanti ada hubungannya mungkin dengan IKN dan segala macam ya, kepercayaan. Tapi kita harus tetap bertahan lah, menurut saya harus mempertahankan ini ya, jangan sampai memang itu kalau kita bicara tentang soal kepercayaan investor asing. Iya, kalau memang cuma itu, saya khawatir jangan-jangan ini juga election fundraising. Kalau election fundraising, wah gawat juga ini kan. Bisa jadi, Bang. Saya melihat misalnya kereta cepat ya, pada waktu itu menjelang second term of office ya kan, menjelang election 2019. Oke, ada yang mau ditambahkan? Tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab. Ada nggak hubungan umat sama Muhammadiyah tadi? Ada yang bilang begitu ya. Umat dengan Muhammadiyah? Iya, ada yang bilang begitu. Oh ya, kita pertama umat ini dari nama umatnya ya, dengan basis kita atau asas kita Islam rahmatan lil alamin itu merangkul seluruhnya gitu. Memang tidak bisa dipungkiri ya, pertama memang pendiri utama Partai Umat itu Pak Amin Rais ya, beliau mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Jadi memang erat sekali, dan di wilayah-wilayah itu banyak memang yang mungkin ex-pengurus ya, kader-kader Muhammadiyah juga turut dalam perjuangan Partai Umat ini. Jadi memang ya wajar saja Bang gitu. Hanya saja kita tidak eksklusif hanya untuk Muhammadiyah. Kawan-kawan pengurus-pengurus kita juga banyak yang dari NU, Hidayatullah, Al-Irsyad ya, berbagai macam kelompok itu. Dan bahkan ya karena Islam rahmatan lil alamin, kita terutama di daerah timur itu putra-putra daerah. Ya di Papua itu saudara-saudara kita Nasrani ya, di Bali juga ada yang Hindu, dan ya kita merangkul lah insyaallah. Ya, jadi memang partai politik itu walaupun backbone-nya itu Islam ya, tapi Islam yang diambil itu adalah Islam yang benar. Yang merangkul, rahmatan lil alamin ya, rahmat untuk semuanya. Islam rahmatan lil alamin. Tapi partai politik memang tidak boleh menolak non-muslim untuk menjadi anggotanya, karena sifat partai politik di Indonesia terbuka ya. Azasnya boleh Pancasila dan Islam, tetapi dia tetap terbuka. Ini ada satu pertanyaan sebelum kita tutup bagian ini. Dan Pak Ridho, bagaimana tanggapannya terkait penembakan pendemo pakai peluru tajam tembus dada terkait demo perusahaan sawit di Kalteng? Seruyan itu ya mungkin ya? Iya, ini Seruyan. Nah itu gimana? Kan 2-3 ditembak ya kalau salah, 1 yang meninggal. Ya harus diusut ya, harus diusut karena pernyataan awal dari pihak kepolisian, mereka juga enggak bawa peluru kosong kok, bawa peluru karet dan segala macam. Nah ini jadi harus diusut ya, bagaimanapun ini satu yang menurut saya kelewat batas ya. Ini kalau tidak clear ini akan polarisasinya bisa kemana-mana eksesnya. Jadi harus segera diusut dengan clear gitu, dan harus bertanggung jawab. Kalau memang polisi harus bertanggung jawab. Ya, dan di panggung ini kan kita minta jangan sampai penegak hukum kita yang biaya peluru sama senjatanya dibiayai rakyat, pajak rakyat tiba-tiba malah digunakan untuk
menghalau atau bahkan menyakiti rakyat ya dengan menjadi centeng-centeng perusahaan-perusahaan besar atau investor-investor kita masih asing menaruh bahkan. harapan, masih menaruh trust kan. Saya sendiri pernah merasakan gas air mata itu waktu di depan Senayan itu memang pedis sekali. Yang kemarin itu ya? Iya, yang tahun 2022 itu, yang maghrib itu. Jadi ya saat itu merasakan ini kan kita ini rakyat gitu ya. Dan ini kan aparat harusnya kan saling aparat bisa mengayomi. Nah, kita berharap seperti itu. Dan sekali lagi bahwa kalau ada aspirasi masyarakat, macet di DPR, macet di DPRD, macet di kantor presiden, ya jangan salahkan kalau masyarakat mencari keadilannya kepada society yang lainnya ya kan, termasuk ke partai-partai politik. Ya partai politik yang belum ada di DPR maksudnya. Kalau yang ada di DPR kan bisa ke DPR. Silakan Bung, closing statement, nanti kita lanjutkan dengan kedaulatan digital. Silakan. Ya, jadi harapan kami ya dengan kami ke sana kemudian menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dan melakukan beberapa langkah konkret, kita mengajak pada seluruh bangsa Indonesia ya untuk melihat, membuka mata ya, mendengar dengan telinga kita semua bahwa ini terjadi pada saudara kita ya, di saat mungkin ya sebagian itu merayakan ada IKN dan segala macam. Ini warga kita ya, masyarakat kita, bagian dari kita yang merasa sangat sedih ya, cemas ya, trauma karena akan digusur ya. Jadi ya mari kita ini hadir juga sebagai saudara ya. Kalau negara juga harus hadir, kita harapkan hadir sebagai negara gitu ya. Bukan malah hadir justru menakut-nakuti dan segala macam seperti yang terjadi saat ini. Jadi mari kita dukung ya saudara kita di Rempang ya dengan berbagai macam cara lah ya. Ini sekarang sudah kita lakukan, ada tim advokasi ya, tim edukasi dan segala macam kita dorong, ada juga kita lakukan class action. Ini semoga semua membuahkan hasil sebagaimana yang masyarakat Rempang inginkan, yaitu tetap di sana, tidak bergeser sejengkal pun ya. Ya, saudara sekalian, itu dialog kita dengan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi. Sekali lagi, negara itu harus hadir sebagai negara. Negara itu melindungi, mengayomi, ya, mensejahterakan rakyat. Kalau hadir sebagai penguasa, penguasa itu biasanya menzalimi. Karena itu hadirlah sebagai negara ya. Karena negara itu rakyat, wilayah dan pemerintah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu saja saudara sekalian, kita lanjutkan ya, kita break sebentar ya, paling cuman less than 5 minutes, dan kita akan bicara tentang kedaulatan digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.